Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bagus Nugroho dengan NIM 21151134. Kebetulan saya dari Prodi D3 1B Teknik Informatika dan dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika semester 2. Saya berasal dari kampus Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan membuat video mengenai program yang sudah saya develop, yaitu implementasi link list pada program sistem pencucian mobil yang dinamai oleh saya, yaitu sistem Brandstein. Selamat menyaksikan. Baik, jadi tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk mendapatkan nilai ETS atau UTS atau ujian tengah semester di semester 2 dengan mata kuliah struktur data dan algoritma yang diampu oleh Ibu Santi Sundari dan juga Ade Khadijah. Nah, jadi di sini merupakan implementasi dari ADT non-restricted linear list. Dan karena kebetulan saya mendapatkan kasus nomor 3, itu membuat program simulasi antrian pelayanan cuci mobil di suatu lokasi. Yang bisa kita baca ya, program dibuat dengan mengadopsi program tugas praktikum 5 atau yang data penduduk di suatu kota. Nah, di mana loket cuci ini dianalogikan dengan kota, sedangkan mobil dianalogikan yang diantrikan pada setiap loket cuci dianalogikan dengan list penduduk. Perhatikan bahwa program ini adalah simulasi antrian. Nah, antrian di sini biasa disebut dengan queue atau antrian, sehingga harus dipilih jenis struktur linear yang tepat. Nah, di sini ada 3 jenis mobil dengan tipe A, yaitu mobil kecil seperti Kia, Picanto, Daihatsu, Suzuki, Toyota Yaris, dan lain-lain. Di sini untuk tipe A mendapatkan durasi pencucian selama 30 menit. Kemudian untuk tipe B atau minibus, ini seperti Toyota Avanza, Honda, Suzuki R3, dan lain-lain. Di sini durasinya 45 menit. Dan untuk tipe terakhir yaitu tipe C atau mobil besar, contohnya adalah Metro Mini, truk, dan lain-lain. Di sini durasinya 75 menit karena merupakan mobil yang besar. Nah, jika terdapat 2 tempat cuci mobil yang melayani proses pencucian dan ada jeda waktu 5 menit antara pelayanan mobil ke N dengan mobil ke N plus 1. Bagaimana situasi tabel berikut lengkapi bagian. Nah, di sini saya juga sudah melengkapi tabel ini dan nanti akan saya tampilkan. Di sini ada asumsi, setiap mobil akan dilayani di tempat pencucian yang sedang kosong. Jika kedua tempat pencucian kosong, maka defaultnya adalah dilayani di tempat pencucian pertama. Nah, pelayanan pencucian mobil dimulai pukul 7 hingga pukul 17 atau jam 5 sore. Dengan waktu istirahat pelayanan yaitu pukul 12 sampai pukul 13 atau pukul 1 siang. Nah, di sini ada tabel yang dimana saya harus mengisi ini. Nah, sebelum ke sini, mungkin kita cari tahu dulu apa itu antrian. Jadi, untuk link list antrian berbentuknya seperti ini. Jadi, data yang pertama masuk akan menjadi data yang keluar lebih dulu. Misalkan kita masukin A, berarti nanti A itu akan keluar terlebih dahulu, atau biasa disebut dengan first in, first out. Nah, bisa kita lihat di sini ada contoh list dengan elemennya A, B, C, D. Nah, di sini kita insert E. Nah, E ini akan diinsert. Kemudian jika kita mendelete di list ini, maka yang terdelete adalah A. Seperti itu. Nah, untuk proses insert di antrian biasa disebut enqueue
dan untuk delete-nya biasa disebut dequeue. Jadi di sini saya sudah mencoba untuk menjawab dari tabel yang tadi, yang tabel ini. Di sini saya coba nge-tracing atau menjawab ya, di track satu-satu dan seperti ini. Jadi tadi kan diketahui jam buka itu jam 7, istirahatnya itu jam 12 sampai jam 13. Kemudian Steam bakal tutup atau car wash bakal tutup jam 5. Nah, untuk jenis mobilnya kan ada 3, ada A, B, dan C. Dengan nomor cucinya adalah 30, 45, dan 75. Nah, di sini saya mencoba untuk nge-tracing data-data ini. Nah, jika kita masukin nomor polisi, kemudian jenis mobilnya C, dan kedatangannya 6.50, maka dia akan dilayani itu sejak mulai pukul 7. Karena apa? Karena Steam-nya dibuka itu pukul 7. Untuk selesai dilayaninya, maka itu hasil perhitungan dari 7 ditambah 75 menit atau ditambah 1 jam 15. Maka selesai dilayaninya itu jam 8.15. Ini saya di sini sudah menggunakan beberapa rumus yang bisa terlihat di sini. Jadi saya menggunakan logic yang memang berhubungan seperti itu. Nah, karena ini merupakan kedatangan mobil pertama, maka mobil akan dicuci di tempat pencucian yang pertama. Nah, selanjutnya jenis mobilnya itu B. Kita tahu kalau B itu durasinya 45 menit ya. Seperti itu. Nah, jika B-nya itu datang jam 7.45, karena B-nya masih kosong, karena tempat pencucian keduanya masih kosong, maka kendaraan ini akan langsung dicuci jam 7.45 juga, tanpa harus menunggu jeda 5 menit. Nah, untuk selesai dilayaninya juga sama, 7.45 ditambah 8.30, seperti itu. Untuk selanjutnya, ini juga kendaraannya tipenya B, ya, berarti 45 menit. Nah, dia datang jam 8.15. Karena dia datang jam 8.15, yang selesai duluan kan di sini tempat cuci mobil pertama. 15, selang 5 menit berarti dia ada di 8.20, tempat pencucian pertama itu kosong. Nah, maka dia masuk di 8.20. Karena selang 45 menit untuk durasi cucinya, maka kemungkinan selesai dilayaninya untuk yang ini itu di jam 9.05. Nah, untuk ini pastinya akan ditempatkan di tempat cuci yang nomor 1. Begitupun selanjutnya. Nah, di sini ada yang lumayan beda. Misal yang ini kan tempat tipe mobil tipe mobilnya itu B, berarti kan 45 menit. Sedangkan kedatangannya itu dia jam 12. Nah, kalau datangnya jam 12 kan tidak mungkin dilayaninya jam 12 juga, meskipun di sini jam 11.14 00 sampai jam 13.45. Itu mungkin bisa dilihat. Jadi untuk aplikasi ini kita run terlebih dahulu, run. Nah, di sini akan muncul splash screen atau loading screen dari 0 sampai 100. Bisa terlihat ya tadi. Setelah loadingnya selesai, maka masuk ke portal. Ini saya sebut dengan portal. Nah, di sini ada 2 menu. Yang pertama itu mulai aplikasi dan yang kedua itu keluar aplikasi. Nah, jika ingin memulai, maka klik 1, maka akan tampil tampilan baru dari tampilan sistem pencucian ini. Nah, tampilan ini yang pertama ada
yang dinamakan dengan header. Di sini header bertuliskan berada Steam. Kemudian ada data. Di sini datanya yang pertama ada pukul atau waktu. Nah, di sini saya set 7 karena menandakan Steam ini dibuka atau tempat pencucian ini buka dari jam 7. Nah, di sini juga ada tempat cuci mobil yang pertama, ada tempat cuci mobil kedua. Selain itu juga ada total waktu yang dihabiskan untuk mencuci mobil, itu sekian menit, dan total kendaraan yang sudah mencuci mobil di berada Steam. Di sini juga ada menu. Yang pertama ada kendaraan, ada mengeluarkan kendaraan dari antrian, atau dalam artian jika ada kendaraan sudah masuk antrian dan ingin membatalkan pencucian mobil, itu bisa dikeluarkan. Kemudian ada simulasi waktu. Ini itu untuk mensimulasikan bagaimana proses pencucian dilaksanakan. Kemudian yang ada bantuan atau seperti petunjuk. Kemudian ada selesai atau exit aplikasi. Nah, selain dari itu, di sini juga ada fitur lain, fitur pembantu, yaitu fitur skip. Nah, skip ini itu untuk menyetip waktu yang ini ya, sebanyak pilihannya. Jadi ada 10 menit, 15, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit, seperti itu. Nah, fitur skip ini itu akan tampil jika tempatnya itu kosong, atau belum ada antrian, atau belum ada mobil yang sedang dicuci. Kita input ya. Nah, jika kita input kendaraan, kita ketik 1, maka langsung di enter. Nah, setelah di enter, itu akan ada pilihan jenis kendaraannya, ada jenisnya, ada keterangannya, ada sampel kendaraannya, dan ada juga durasinya. Misalnya saja, ketika kita ingin input, kemudian, gak jadi nih menginputnya. Nah, itu gampang, kita tinggal ketik 0, maka itu akan kembali ke menu sini. Kemudian, kita coba input yang benarnya, yang normal. Misal saya input 1, dan saya ingin jenis kendaraannya itu yang mobil kecil, karena mobil kecil jenisnya itu A, dan jenis A itu ada di pilihan nomor 1, maka kita ketik 1. Nah, saya bisa ketik nomor 1, maka akan muncul nomor polisi. Kita isikan saja, misal B. Nah, setelah selesai dan memastikan semua datanya benar, langsung di enter. Nah, di sini akan ada semacam notifikasi, yaitu mobil dengan plat nomor B1234XX itu berhasil ditambahkan ke antrian pada tempat cuci nomor ke-1. Kemudian di sini juga ada perkiraan durasi pencuciannya, ada 30 menit. Ya, benar 30 menit, karena saya tadi menginputkan 1, di mana 1 itu jenisnya A atau mobil kecil. Dan durasi antrinya sekitar 0 menit. Nah, durasi antri ini karena sekitar 0 menit, maka mobil ini bisa langsung masuk ke tempat pencucian. Nah, setelah ini kita tekan apapun untuk melanjutkan. Itu bebas menekan apa aja. Misalnya saja enter. Setelah itu, data yang tadi sudah dimasukkan itu akan langsung masuk dan naik ke tempat cuci. Di sini itu sesuai yang tadi plat nomornya B1234XX. Sisa waktunya atau durasi pencuciannya 30 menit lagi. Nah, mobil ini itu masuk tadi jam 7. Kemudian sekarang mobil ini mulai dilayani atau mulai diproses jam 7, dan mobil perkiraan selesai atau keluar dari tempat cucian itu jam 7.30. Tuh. Nah, misal kita masukkan pilihan lagi nih. Kita coba lagi 1. Misal sekarang saya ininya mobil minibus atau 2 atau jenis B, maka durasinya itu 45 menit ya. Kita masukkan nomor kendaraannya, bisa B.
Ini akan terlihat mobil dengan plat D2345YY berhasil ditambahkan ke antrian tempat cuci nomor 2. Kenapa? Karena di sini nomor 2 kosong. Jadi langsung dinaikkan ke nomor 2. Perkiraan durasi pencuciannya 45 menit dan durasi antrinya sekitar 0 menit. Nah, karena 0 menit, maka itu artinya mobil ini akan langsung dicuci. Tekan apapun untuk melanjutkan. Sesuai jam ya, di 2345Y sesuai inputan, kemudian durasi 45 menit. Nah, ini untuk in itu waktu kedatangan mobil. Tadi mobil datang pukul 7, jadi di sini udah 7. Kemudian proses, dia langsung diproses jam 7 juga, dan kemungkinan dia selesai atau mobilnya selesai dicuci itu jam 7.45. Nah, 7.45 ini didapatkan dari 7 ditambah 45 menit pencucian, seperti itu. Kalau misal kita input beberapa, masukkan nomor polisi kendaraan, Nah, misal kita masukin A, mohon maaf, misal kita memasukkan mobil dengan plat nomor A4567AA, itu nanti akan ada notifikasi mobil dengan plat sekian berhasil ditambahkan ke antrian cuci nomor 1. Nah, perkiraan durasi pencucian itu 75 menit dan durasi antrinya itu sekitar 30 menit. 30 menit ini didapatkan dari sini ya, dari durasi mobil yang sedang dicuci itu masih 30 menit. Nah, mobil yang antri tadi itu akan ada di sini di antrian 35 menit dan dia masuk jam 7. Kemudian bagaimana cara mengeluarkan kendaraan yang sedang dalam antrian? Misal ini mobil dengan plat nomor A4567 ternyata tidak jadi mencuci, itu bisa dikeluarin. Tapi kalau mobil dengan plat nomor B1234 XX atau D2345 itu tidak akan bisa dikeluarkan. Kita coba ya. Masukkan nomor polisi kendaraan yang ingin dikeluarkan dari antrian. Misal kita coba dengan plat yang tidak ada, D X X X. Ini platnya tidak ada, ketika di enter maka akan keluar validasi itu tidak ada kendaraan dengan nomor polisi tersebut. Maka kita harus mengisi kembali. Misal kita ingin mengeluarkan yang B 2345 Y. Nah, nanti akan keluar notifikasi atau validasi juga, yaitu kendaraan sedang dicuci. Maka harus tunggu hingga pencucian tersebut selesai. Nah, jika ingin dikeluarkan, misal kita coba keluarkannya A spasi 4567 AA. Nah, di sini kita bisa dikeluarkan. Nah, kalau begini, itu artinya mobil dengan plat nomor A4567A itu sudah dikeluarkan dari antrian. Kita lihat, enter, maka dia tidak akan ada di antrian kembali. Mobil dengan plat nomor A4567A menghilang dari sini, itu dia dihapus dari rangkaian antrian tersebut. Nah, kemudian misalnya simulasi waktu 5 menit. Nah, simulasi waktu 5 menit itu seperti mensimulasikan tempat pencucian mobil. Kita coba saja ketik 3. Maka waktu ini akan bertambah 5 menit dan sisa waktu di sini akan berkurang sebanyak 5 menit. Di sini jadi 7,
pukul jam 7 lebih 5 menit. Di sini sisa waktunya 25 menit lagi, di sini 40 menit lagi. Kita coba lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba input kendaraan lagi sampai beberapa lah ya. Satu, misal nah, misal kita input plat nomor sekian, dia itu akan ditambahkan ke tempat cuci nomor ke-1 yang durasi pencucian 30 menit. Nah, di sini ada durasi antri sekitar 45 menit. Di sini 45 menit dari mana? 45 menit itu dari durasi tersisa dari mobil yang sedang dicuci dengan durasi mobil yang sedang mengantri. Itu sekitar segituan 45 menit. Kita tekan apapun untuk melanjutkan. Oke. Untuk waktu kedatangan mobil akan mengikuti waktu yang di sini. Kita simulasikan. Nah, di sini jika waktunya sudah 5 menit, maka nanti itu mobil dengan plat ini, plat B12344XX, dinyatakan selesai dicuci, dan kemudian plat A akan naik ke pencucian. Kemudian waktu di sini itu akan terskip sebanyak 5 menit yang pertama. Yang kedua akan terskip sebanyak 5 menit karena pada soal itu ada jeda waktu sebanyak 5 menit dari mobil N ke mobil N+1. Itu artinya dari mobil ini ke mobil A, dari mobil B ke mobil A akan ada jeda waktu 5 menit, dan dari mobil A ke mobil M akan ada jeda waktu 5 menit. Begitupun yang ini, yang di tempat cuci mobil nomor 2. Nah, ketika ini di simulasi waktu 5 menit, maka mobil D yang 20 menit ini akan berkurang waktunya. Yang pertama sebanyak 5 menit, kemudian pas sistem jeda tersebut dia juga akan berkurang sebanyak 5 menit, maka dia akan berkurang sebanyak 10 menit. Nah, mari kita lihat prosesnya. Kita masuk orang ketiga. Nah, mobil A masuk. Tadi mobil sebelumnya itu keluar dari antrian karena sudah selesai. Mobil A masuk waktu 30 menit. Dia tadi datang jam 7.15, kemudian diproses 7.35 sesuai dengan waktunya. Nah, kemudian kemungkinan dia keluar dari setting itu jam 8.05, karena 7.35 ke 8.05 itu 30 menit. Seperti itu. Nah, kemudian jika kita kebingungan nih, ini aplikasi bagaimana, itu kita bisa mengetik bantuan. Nah, di sini akan ada bantuan pada aplikasi berada Steam. Tabel paling atas merupakan list antrian mobil beserta tempat pencucinya. Ketik 0 pada setiap inputan jika kamu tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Seperti tadi, saya ingin menginput kendaraan, namun tidak jadi, itu ketik 0 saja.
Kemudian ketik 1 pada menu untuk input kendaraan, ketik 2 untuk yang tidak jadi dicuci, kemudian ketik 3 pada menu untuk melakukan pencucian selama 15 menit ke depan atau selama set menit yang ditentukan di sistem. Kemudian ketik 4 pada menu untuk bantuan penggunaan aplikasi, ketik 5 pada menu untuk keluar dari aplikasi. Sini kita, nah di sini itu kita tidak bisa keluar dari aplikasi sebelum semua mobil selesai. Kita coba saja. Ketik 5. Nah, masih ada mobil yang sedang dicuci, tidak bisa keluar dari program. Jadi saya sudah menambahkan validasi apabila masih ada mobil yang mengantri atau mencuci, itu tidak akan bisa keluar dari program. Kita harus mensimulasikan semuanya hingga selesai. Kita coba simulasikan hingga selesai. Setelah kosong di jam 9.10, 9:10, ternyata tempat cuci mobil ke-1 dan kedua kosong. Nah, dari jam 7 sampai jam 9 itu pegawai pencuci di Bradastin ternyata telah mencuci sebanyak 210 menit total waktu yang dihabiskan dan telah mencuci 5 kendaraan atau 5 mobil yang berbeda. Nah, di sini juga kita bisa skip waktu. Misal kita skip 15 menit, maka kita ketik 7. Kita skip 10 menit, kita ketik 6. Kemudian misal kita skip 1 jam atau 60 menit, kita 10. Di 45 menit kita ketik 9. Nah, di sini kan sudah jam 12. Di sini jika kita menginput, itu akan otomatis ditolak oleh sistem. Karena jika menginputnya yang 45 atau 75, itu jelas akan ditolak karena waktu selesai ini itu lebih dari jam 12, di mana jam 12 merupakan jam untuk istirahat si berada sistem ini, berada Steam ini istirahat dari jam 12 sampai jam 13 atau sampai jam 1. Untuk pembuktian bisa kita coba, misal ketik 3, waktu tidak mencukupi dikarenakan sebentar lagi berada Steam akan istirahat. Tuh. Namun jika waktunya mencukupi, maka dia bisa. Kemudian juga jika tidak ada apa-apa dan ingin mengeluarkan kendaraan dari antrian, itu akan keluar di sininya error, antrian kosong. Oke, kita lanjut. Misal kita skip ke 40 menit. Nah, jika sistem sudah melewati jam 12, maka dia akan menampilkan atau sistem akan menampilkan notifikasi. Misal berada di sini tulisannya itu berada Steam sedang istirahat dari jam 12 sampai jam 13. Itu. Nah, karena sedang istirahat, maka di sini tidak bisa melakukan operasi apapun kecuali simulasi waktu 5 menit atau semacam skip waktu. Skip selama dia belum sampai jam 13, maka dia belum bisa lagi. Nah, karena sudah jam 13, maka kita bisa input data lagi.
Oke, kemudian yang terakhir adalah pada saat akan tutup. Kita skip jam 5. Oke, sekarang sudah pukul 16:05 atau jam 4. Nah, jika kita insert mobil dengan jenis C atau jenis 3, dia akan ditolak. Tidak mencukupi karena sebentar lagi berada Steam akan tutup. Itu sudah ada notifikasinya tersendiri atau ada validasinya sendiri. Kecuali jika menginputkan kendaraan itu yang cukup waktunya, misal jenis A atau nomor 1. Kemudian kita masukkan plat nomor. Plat berhasil mobil dengan plat nomor sekian berhasil ditambahkan ke antrian pada tempat cuci nomor 1. Nah, di sini memang defaultnya itu nomor 1 dengan durasi pencuciannya sekitar 30 menit. Di sini kita simulasikan. Sekarang sudah 16:40. Nah, kemudian bagaimana kondisi ketika tutup? Kondisi ketika tutup, misalnya kita skip sampai jam 15 lebih. Misal kita skip 30 menit. 17:10 berada Steam waktu tutup. Kemudian total mencuci mobil adalah 240 menit dengan total kendaraan yang dicuci sebanyak 6 buah mobil. Akan keluar notifikasi seperti itu jika sistem sudah menggapai pukul 5 lebih. Nah, seperti itu mungkin demo dari aplikasi ini. Ya, baik. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai program ini atau penjelasan mengenai source code-nya atau kode sumber. Jadi di sini saya menggunakan beberapa file. Pertama ada antrian.cpp, kemudian ada antrian.h, ada homepage.cpp, ada main.cpp, kemudian ada program.h, ada syscompare.cpp dan juga syscompare.h. Mungkin yang pertama akan dieksekusi dalam project yaitu main.cpp. Nah, di sini ada banyak modul yang sudah dibuat. Yang pertama ada pendeklarasian library, kemudian ada pemanggilan header file, juga ada deklarasi modul yang terdapat pada main.cpp. Nah, di main ini itu yang tadi sudah ditunjukkan, yaitu seperti splash screen, itu codingnya ada di sini. Jadi nanti kita modifikasi dengan menunggu sekiranya beberapa detik. Nah, itu cepat lambatnya diatur dari sini. Dan untuk posisinya diatur dari GoToXE dan GoToXE yang ini. GoToXE ini merupakan modul tersendiri untuk menentukan koordinat-koordinat yang X dan koordinat Y. Nah, untuk koordinat ini menggunakan menggunakan library yang windows.h. Nah, dari sini setelah loadingnya selesai, maka itu dia
atau sistem akan membypass ke homepage, di mana homepage ini itu ada di program data. Program data ada homepage, dan homepage ini ada di homepage.cpp. Ini ya, ini homepage.cpp. Jadi seperti biasa, saya pasti akan memanggil library, kemudian pemanggilan header file, kemudian pasti ada deklarasi modul function yang memang dibutuhkan pada file tersebut, tidak pada header file. Nah, yang pertama ada modul homepage. Jadi di modul homepage akan mengeluarkan portal menu yang seperti tadi ada modifikasi dan keluar aplikasi. Nah, sebelumnya ini tuh ada header aplikasi dan ada footer aplikasi, di mana header aplikasi dan footer aplikasi ini itu ada di header file antrian.h. Header aplikasi dan footer aplikasi. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi, homepage. Ini untuk menu menggunakan switch case. Jika kita pilih satu, maka kita akan ke main antrian. Main antrian itu main sistem atau sistem utama dari sistem antrian yang di develop. Nah, jika tidak, maksudnya jika mengisi nomor 2, maka kita akan ke exit aplikasi, dimana ini itu untuk metode untuk keluar dari aplikasi ini. Nah, ketika salah input, kita akan ke mode salah input untuk mengeluarkan validasi seperti itu. Nah, di sini ya exit aplikasi ini tuh modul untuk keluar dari aplikasi. Misalnya, apakah Anda yakin akan keluar dari aplikasi? Kalau kita jawab ya, maka sistem akan di-exit. Kalau kita jawab selain dari ya, maka sistem akan kembali lagi ke homepage. Untuk salah input, dia akan mengeluarkan, maaf, inputan salah. Silakan tekan apapun untuk kembali ke homepage. Dia akan kembali ke homepage. Nah, untuk main antrian, itu ada di antrian.h. Main antrian, di mana semua modul yang ada di sini tuh detailnya ada di sini, ada di antrian.cpp, dan ini merupakan file yang digunakan untuk mengoperasikan sistem pencucian mobil. Seperti biasa ada pemanggilan library, ada pemanggilan reader ke antrian.h dan ke syscompare. Kemudian ada deklarasi modul yang memang pada modul ini sendiri. Nah, di sini itu ada main antrian ya. Jadi ketika dari tadi dari yang ini, kalau kita ke main antrian, dia akan ke antrian.h, akan di-bypass ke sini antrian. Nah, main antrian itu akan melakukan header aplikasi. Header aplikasi itu apa? Header aplikasi itu yang ini. Header aplikasi itu berfungsi untuk menampilkan header aplikasi yang ada kata-katanya berada string. Itu. Kita kembali lagi ke atas. Nah, di sini ada konversi waktu. Konversi waktu itu untuk apa? Jelas untuk menampilkan jam. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh, baiknya kita lihat dulu data-data yang bakal digunakan atau variabel-variabel yang akan digunakan. Nah, di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel global, seperti tipe data bentuk construct yang diberi nama antrian underscore cuci dengan sebagai address. Kemudian setelah antrian cuci ini di dalamnya ada nopol atau nomor polisi dengan tipe datanya char of right,
yang dimana nanti carinya itu bisa diisi oleh string. Kemudian ada golongan, ini itu untuk golongan mobil A, B, atau C. Kemudian ada durasi untuk lama waktu mencuci, kemudian ada waktu in atau waktu kedatangan mobil, waktu proses, waktu mobil mulai dicuci, ada juga waktu out untuk kapan mobil itu akan selesai dari pencucian. Nah, yang terakhir ada next. Jadi serangkaian antrean cuci ini berupa linked list, single linked list, namun non-restricted. Jadi itu bisa dihapus dari mana saja, seperti itu. Nah, karena ada tempat cucinya ada 2, maka saya mendeklarasikan bahwa yang pertama tempat cuci 1 dengan nilainya listnya itu menunjuk ke 0 terlebih dahulu. Kemudian tempat cuci 2 menunjuk ke 0. Selanjutnya ada jumlah durasi, yaitu untuk menghitung waktu di mana kendaraan yang sedang mengantri dan sedang dicuci. Di sini juga ada pilihan durasi 30, 45, 75, ada durasi simulasi yaitu untuk kebutuhan skip, ada durasi jeda. Jadi durasi jeda itu untuk yang setelah mobil dicuci akan ke mobil selanjutnya, itu kan jeda 5 menit, jadi saya set 5. Ada waktu buka, saya set 0, waktu tutup saya set 600, waktu mulai istirahat saya set 300, terus selesai istirahat saya set 360. Nah, 0, 600, 300, 360, 5, 30, 45, 75 itu saya mengasumsikan sebagai menit. Jadi 0, jadi ini ya. Jadi saya mengasumsikan bahwa 0 itu jam 7 dan 600 itu jam 17 atau jam gitu, agar lebih mudah. Kemudian ada variabel pukul waktu atau variabel ya, ini itu untuk variabel yang jam itu. Ada variabel antrean, dan ada variabel jumlah kendaraan total dan jumlah waktu total. Kita kembali ke antrian CPP. Sini ada konversi waktu. Kita lihat modelnya. Nah, konversi waktu di sini itu mengkonversikan dari menit ke berupa jam, menit, dan detik. Nah, saya mencoba untuk mengubah menit itu menjadi detik terlebih dahulu supaya dia bisa masuk ke rumusnya. Jadi kalau jam itu dicari dari detik per 3600 ditambah 7. Kenapa ditambah 7? Karena ini kan tempat cucinya itu bukan dari jam 7. Dia menit itu dicari dari detik modulus 3600 per 60. Kemudian detik dicari dari detik modulus 60. Kemudian nanti akan di print hasilnya. Hasilnya selesai. Nah, di sini juga ada if else logic ya. Jadi jika pukul waktunya itu lebih dari sama dengan waktu tutup, maka notifikasi yang berada stream akan tutup atau dan lainnya itu ada di sini. Nah, ini ada jika pukul waktu lebih dari waktu mau istirahat dan pukul waktunya kurang dari waktu selesai istirahat, maka akan keluar ini. Nah, jika tidak, mau keluar data antrian yang tadi. Nah, di sini ada list menu menuju aplikasi. Di sini juga ada if else atau logic. Jika pukul waktunya lebih dari waktu mulai istirahat dan pukul waktu kurang dari waktu selesai istirahat atau dalam artian ini itu sedang istirahat, maka menunya hanya yang simulasi waktu. Itu. Nah, untuk selanjutnya jika tidak sedang istirahat atau else, itu di sini juga ada if else lagi. If yang pertama yaitu
kita cek apakah tempat cucinya sama dengan 0, tempat cuci 1 dan 2 itu 0 atau tidak. Nah, itu artinya kosong di tempat cucinya. Kalau kosong, maka kita membolehkan untuk men-skip ini. Jadi fitur skip akan ada di sini. Nah, kita lihat ke selanjutnya. Kita lihat ke skip dulu ya, supaya berurutan. Nah, kita lihat ke modul skip. Jadi modul skip ini yaitu passing parameter by value. Jadi ketika ada yang chat atau mengetik yang skip, dalam artian skip ini di trigger dengan ketikan, maka pukul waktu itu akan ditambah sebanyak pilihan skip yang diketik. Jadi pukul waktu akan ditambah sebanyak pukul waktu tambah M, seperti itu. Oke, nah ternyata ada salah satu antrian atau mungkin dua antrian itu ada isinya tidak 0, maka yang keluar menjadi hanya segini. Ada input keluaran kendaraan dari antrian, simulasi bantuan dan selesai. Nah, kita ke switch case yang pertama, yaitu jika input. Nah, jika input itu akan terjadi apa saja sih? Baik, yang pertama kita akan menggunakan ke modul kendaraan 12. Kita akan jalankan ke modul input kendaraan. Nah, di modul input kendaraan saya mendeklarasikan nomor plat, cek, jenis, dan beberapa variabel lainnya. Nah, di sini itu kita cek ya. Jadi kita cek jenis kendaraannya itu apa. Nah, kita lihat ke sini kendaraan. Nah, modul jenis kendaraan ini digunakan untuk memperlihatkan jenis kendaraan apa saja yang tersedia dengan keterangan, sampel, dan durasinya juga. Saya tinggal pilih. Jika sudah terpilih, nanti jenis kendaraan ini akan mereturunkan pilihannya, entah itu 1, 2, atau 3. Jika jenis kendaraannya 0, maka akan diarahkan kembali ke main dan dianggap membatalkan proses input data. Maka dia akan dikembalikan ke main antrian. Jika tidak, maka dilanjut. Nah, jika tidak, kita cek waktu tutupnya itu kurang dari pilihan durasi jenis minus 1 plus pukul waktu atau tidak. Itu artinya seperti ini ya. Jadi waktu tutup itu kan jam 5 atau jam 5. Nah, di sini pilihan durasi itu kan arraynya dimulai dari pilihan durasinya kan 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3. Jadi jenisnya itu di 1 karena arraynya dimulai dari 0. Jadi misalkan kita pilihan durasinya yang A, itu kan tadi 30 menit ditambah pukul waktu. Misalnya sekarang waktunya jam 16.45 ditambah 30 menit, itu kan berarti lewat dari jam 5. Nah, itu nanti akan mengeluarkan notifikasi waktu tidak mencukupi karena sebentar lagi Barda Steam akan tutup. Jadi tidak menerima pencucian lagi.
kemudian bersama. Namun ini itu pada saat akan mendekati istirahat. Jadi ketika waktu mulai istirahat itu lebih besar, lebih ke seperti ini bacanya. Pilihan durasinya ditambah pukul waktu itu lebih besar di waktu mulai istirahat atau tidak. Nah, kemudian ini juga lebih kecil atau tidak dari waktu selesai istirahat, seperti itu. Nah, jika iya, maka akan mengeluarkan alert. Maka tidak cukup karena sebentar lagi akan istirahat. Itu yang pertama. Pada saat menginput kendaraan setelah memilih jenis. Kemudian di sini ada melakukan input untuk nomor plat. Jadi kita inputkan plat, setelah di input kita dicek nih nomornya atau nomor platnya. Jadi sebenarnya di sini jika menginputkan nomor plat yang sama itu harusnya akan keluar alert. Nomor polisi kendaraan ini sudah terdaftar, silakan ganti, seperti itu alertnya. Nah, kita ke modul cek mapel. Ke modul cek mapel. Di sini ada deklarasi baru. Tempat ini 551 di tempat cuci 1, tempat cuci 2, seterusnya dia realisasi awal. Nah, di sini ada if tempat 1 itu tidak sama dengan 0. Jadi tempat 1 itu English dengan elemennya yang pertama atau yang front. Tidak sama dengan 0, maka kita membuat suatu while selama tempat 1 tidak sama dengan 0. Itu kita compare antara nomor plat yang diinput dengan nomor polisi yang ada pada data. Nah, jika ternyata compare atau sama, itu ceknya tambah 1, cek plus. Kemudian kita bikin tanda tempat itu 1 untuk menandai bahwa ini itu tempat yang pertama, tempat cuci yang pertama. Nah, setelah selesai if-nya, langsung tempat 1 diisi dengan tempat 1 next. Jadi tempat 1-nya itu di next. Nah, itu juga yang nomor 2 itu sama saja, hanya beda di 1-2-nya. Setelah selesai, maka dari sini yang direkturnya itu cek. Yang direkturnya itu cek. Kemudian yang selanjutnya ada NQ, di mana ini itu untuk proses memasukkan data ke list. Namun saya gunain NQ karena itu untuk proses data di NQ ke list. Kita lihat modulnya. NQ. Jadi lanjut masuk ke modul NQ. Di sini ada variabel dan juga ada variabel baru seperti variabel pilihan dengan tipe data integer, kemudian ada data inputan dan tempat dengan tipe datanya struct yang skor. Nah, di sini ada yang berbeda ya, karena di sini saya membutuhkan alokasi statis untuk variabel data inputan, di mana alokasinya itu sebanyak struct antrian cuci. Nah, di sini ada logic jika data inputannya itu 0, jika data inputannya 0, maka itu artinya tidak ada satupun elemen dalam list, atau bisa juga alokasinya juga dilakukan, maka akan keluar alert seperti yang ada di bawah, error tidak tersedia memori.
tidak, maka kita masukkan nomor plat yang sudah diinputkan tadi ke nomor polisi di data inputan. Nah, di nomor polisi ini, kemudian selanjutnya data inputan nextnya kita set jadi 0. Jadi list yang nextnya itu menunjuk 0. Nah, tadi kan juga sudah milih golongan 1, golongan 2, atau golongan 3. Jika masuknya ke golongan 1, maka data inputan golongannya diisi 1, durasinya diisi dengan pilihan durasi ke 1, index 0, data inputan waktu kedatangan diisi dengan sesuai dengan pukul waktu, seperti itu. Begitupun juga dengan case 2 dan switch case 3. Nah, pada saat pre-enqueue ini itu ada mode untuk penghitungan durasi. Nah, jadi untuk penghitungan durasi itu ada pastinya akan ada variabel lokal untuk menghitung juga durasi di tempat cucian pertama dan juga tempat cucian kedua. Ini ada logiknya yang digunakan untuk menghitung. Seperti itu. Nah, setelah hitung durasi, lanjut ke modul berikutnya, yaitu bagaimana cara proses pemilihan tempat cuci yang kosong atau yang lebih dulu selesai. Ya, untuk tempatnya. Jadi di sini itu ada logik penukaran swap. Dan seperti pada umumnya swap atau penukaran itu ngecek ke durasi mana dulu yang memang sedang mencuci mobil, namun durasinya itu yang paling kecil. Durasinya yang paling kecil, maka tempat cuci itu akan dipilih sebagai destinasi inputan selanjutnya. Bisa dilihat dan bisa diamati. Lanjut. Setelah pemilihan tempat cuci, cuman nanti pasti akan keluar pilihan antara di tempat cuci pertama atau di tempat cuci kedua, yang dimana di sini itu 0 atau 1. Nah, itu nanti akan meretangkan nilai 0 atau nilai 1. Dan jika ternyata tempat cuci pertama yang kosong, maka dia akan masuk ke case 0. Di sini variabel tempat isi dengan tempat cuci. Kemudian di enqueue. Nah, di sini mulai proses penginputan si data-datanya untuk masuk ke list. Dan ada enqueue proses. Dan di sini ada ada modul dan juga masing-masing parameternya, mulai dari deklarasi variabel lokal. Nah,
Jadi di sini tuh saya mendefinisikan variabel bernama data inputan langsung cuci. Jadi itu untuk logika jika tempat cucinya ternyata nol, maksudnya tempat cucinya itu nol atau sedang kosong, dia kan mobilnya langsung masuk ke tempat cuci yang pertama dan langsung dicuci. Data inputannya ditambah oleh saya itu waktu proses dan waktu keluar. Nol, maka akhirnya yang ini. Jika tidak, maka dia kan gak mungkin di yang front, pasti di yang next-nya nol, itu di data elemen selanjutnya. Itu proses. Itu sudah. Notifikasi status. Untuk notifikasi status jadi jika setelah mobil dimasukkan itu pasti akan ada notifikasi statusnya seperti apa. Nah, di sini saya menuliskan mobil dengan plat nomor sekian berhasil ditambahkan ke antrian pada tempat cuci nomor sekian. Dan perkiraan durasi pencuciannya adalah tergantung golongan. Sudah tertemu golongannya berapa, cuma ada pilihan durasinya. Nah, di sini setelah itu juga ada berapa menitnya. Jika di tempat pencucian 1 berapa menit, jika di tempat pencucian 2 berapa menit, dengan jumlah durasinya. Notifikasi status selesai. Kita ke input kendaraan. Nah, tombol selanjutnya yaitu tombol untuk bypass. Tekan apapun untuk melanjutkan. Setelah engage maka akan melakukan penangkapan itu. Lanjut perintah selanjutnya. Balik ke main antrian. Nah, itu yang di input kendaraan. Kemudian yang di cancel atau di tes 2 modulnya seperti ini. Nah, dia akan mengecek antriannya kosong atau tidak. Jika ternyata return nilainya kosong, maka jika nilainya 0, maka listnya itu sedang kosong. Jadi dia akan menyalak untuk menghapus dan akan keluar variasi error antrian kosong. Nah, dari sini langsung balik ke antrian. Main antrian. Cek. Jadi kita cek ini di tempat cuci 1 itu datanya apabila tidak sama dengan 0 maka ceknya tambah 1, tapi kalau 0 maka ini dilewat dan cek. Nah, kemudian di sini kita bisa memasukkan nomor polisi ya. Jika nopolnya itu 0, yang dari hasil return belum cek ada skor nopol, berarti itu akan keluar alert seperti yang tertera di sini. Tidak ada kendaraan dengan nomor polisi tersebut. Silahkan isi kembali. Nah, kayak gitu alertnya.
Setelah pengisian, maka dia akan diarahkan ke modul keluarkan. Jadi modul keluarkan itu fungsi untuk mengeluarkan kendaraan berdasarkan tempat cuci ya. Jadi tadi kan sempat terpilih si tanda tempatnya. Tanda tempatnya itu 1 atau 2. Jika 1 maka dia akan di DQ atau kendaraannya berdasarkan nomor plat dan tempat. Di sini dia akan di compare. Jika kartunya 0 itu mobilnya sedang dicuci. Jika tidak maka kesini. Jika tidak, lalu dia juga akan di compare lagi. Ini tuh codingan untuk proses pencarian novel yang sama antara yang ada di inputan dengan yang ada di antrian. Nah, selama misal yang ada di antrian itu ternyata novel yang diinput itu nggak bisa, maka dia akan di next terus. Sampai ininya itu tidak sampai 0 gitu. Siap keluar antrian itu diisi dengan tempat next kemudian tempat next lagi, kemudian di free si kendaraan siap keluar antrian. Jadi dialokasi, mirip dengan dialokasi. Terus dari situ maka ke tombol selanjutnya untuk keluar dari modul maksudnya. Selanjutnya yaitu simulasi waktu. Jadi di sini simulasi waktu itu untuk simulasi pencucian mobil dengan durasi yang sudah di-set di awal. Di sini ada beberapa logik yang bisa dilihat. Dan ada logik-logik pengecekan yang memang digunakan untuk mengurangi waktu berdasarkan durasi jeda atau berdasarkan durasi simulasi. Dan logik-logik tersebut juga ada penambahan waktu 5 menit itu ada di sini. Setelah melewati logik ini, dia akan masuk ke modul void. Cek sisa waktu. Nah, di sini itu untuk mengecek sisa waktu. Jika ternyata sisa waktunya itu ada 0, maka itu akan di DQ. Nah, proses DQ ini merupakan proses DQ di mana dalamnya ada switch cache untuk ada yang untuk menghitung total. Jadi hitung total itu untuk menghitung total kendaraan dan juga total durasi atau total waktu berdasarkan golongan. Itu yang pertama. Kemudian ada dialokasi atau freak ya, di bahasa C itu atau di DQ. Berdasarkan penggunaan golongan. Baik, untuk selanjutnya yaitu bantuan aplikasi. Bantuan aplikasi hanya menampilkan teks seperti ini. Kemudian teksnya juga di ya, seperti itu.
Selanjutnya Q5 itu jika selesai programnya. Nah, di sini kami cek antrian dulu. Cek antrian jika tidak sama dengan 0, maka artinya sudah tidak ada mobil yang dicuci. Maksudnya jika rutenya adalah 0, maka itu sudah tidak ada mobil yang dicuci. Namun jika tidak sama dengan 0, itu artinya masih ada mobil yang sedang dicuci. Jadi tidak bisa keluar dari aplikasi. Jika ternyata masuk ke sini, ke header, menampilkan total mencuci berapa menit dengan total kendaraan yang dicuci sebanyak berapa mobil. Nah, di sini nanti akan ada terima kasih, sampai jumpa kembali, dan masuk ke aplikasinya. Itu mungkin sekilas penjelasan, dan ada satu lagi modul, yaitu modul untuk skip waktu berjalan. Ini modul skip adalah untuk skip waktu berdasarkan menit yang dibutuhkan. Sudah. Kalau untuk modul saat input, ini tuh mirip dengan modul yang setelah input di compensate.cpp. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.